Ya, yang ketujuh nih ya, terakhir. Apakah Aep memang benar memberikan kesaksian palsu? Pandangan Mas Peri, tolong dijelaskan. Iya. Kan banyak nih kesaksian daripada Aep, Mas. Apakah seluruhnya palsu atau hanya beberapa? Gitu. Nah, ada juga yang benar gitu. Kalau dibilang 100% itu nggak semua, Bang. Nggak semua ya. Tapi 80%-nya dia tuh bohong. Bohong. Nah. Nggak 100%, tapi 80% ya. Iya, tapi yang 20 tadi tuh dia jujur. Ada sebagian jujur. Ada juga yang Iya. jujur dia. Mungkin jujurnya itu di lokasi ini, di lokasi ini mungkin dia Iya, jujur. tapi ya. yang 80% tadi itu dia bohong semua. Oh, berarti kalau dia bilang kesaksian terhadap para tersangka, dia ada di sini, dia, itu kemungkinan fiktif ya, Iya. atau skenario dia lah ya, Iya. supaya kembali lagi orang-orang yang ada di bawah dia atau deretan dia sebagai pelaku aslinya bisa terhindar. Iya. Ya Mas apa ya? Peri. Mas Peri ya. Oke. Selanjutnya Mas. Oke ya. Yang selanjutnya yang pertama, apakah Eki anak Ibtu Rudiana benaran meninggal dan ada sosok lain anak Rudiana masih hidup? Iya. Pandangan Mas Iya, Peri. memang karena gini ya, Kang. Beredar di media sosial keberadaan sosok pria ya parubaya ya mungkin Mas Ahmad ya. Iya, betul. 30-an tahun. Ya seumuran dengan Vina lah. Betul. Ini dipercaya sebagai anak dari Ibtu Rudiana, salah satu anggota polisi yang anaknya di korban meninggal. Iya. Jadi sebenarnya Eki itu nggak meninggal. Yang meninggal ini adalah orang lain gitu. Betul. Yang diduga sebagai Trisna. Iya. Ya. Nah itu gimana Mas? Kalau dari pandangan Mas, Mas Peri itu ada jelaskan nggak kemungkinan pandangan. begitu? Kalau nggak yakin ya kemungkinan atau gimana? Jawaban panjenengan gitu. Kalau aku sih Eki Eki masih hidup atau Atau udah meninggal? memang sudah meninggal? sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Memang dia sebenarnya Eki yang meninggal atau memang ada peran pengganti yang orang menggantikan sosok Eki? Dia sebenarnya. Dia yang sebenarnya. Jadi yang selama ini netizen sebut, wah ini yang Eki sebenarnya nih, bukan Eki anak Pak Ibtu Rudiana yang meninggal. Menurut Kakang, memang benar itu Eki yang meninggal, anak Pak Ibtu Rudiana. Iya betul. Betul. Iya. Yakin ya Kang ya? Udah yakin kali nih. Jadi kalau netizen berprasangka seperti itu sah-sah saja atau perlu diluruskan oleh sosok indigo seperti Kakang atau gimana? Pandangan netizen tadi. Perlu diluruskan apa enggak? Perlu. Perlu. Kayak mana ngeluruskannya? Netizen kan liar saat ini pandangannya Ya, karena kita nggak bisa ya wajar. Kasus Vina ini makin ruwet. Iya betul, karena kita nggak bisa ngomong juga masalah tentang netizen sih. Cuma ya coba adalah diluruskan pelan-pelan lah. Dari pandangan Kakang, Eki telah meninggal. Iya. Ya, tidak ada korban pengganti peran gitu, nggak Ya, ada. nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke. Memang dia asli sudah meninggal. Oke. Itu dari pandangan. Iya dari pandangan Mas, ya. aslinya. Kan pandangan orangnya sih beda-beda sih. Iya, boleh. Silakan Mas Yang lagi. kedua ya. Yang kedua ini Mas Peri, pandangan Saka Katal Tatal ya. tantang Rasman untuk sumpah pocong, apakah berani? Pandangan Mas Peri. Coba jelaskan. Enggak. Enggak. Ratsman kan wah ngeri Mas. Ya. Ngeri itu. Iya. Kita ngomong satu, dia ngomong 1000 loh. Iya betul. Nah, Kalau ada malah pakai ancaman-ancaman nanti sampean saya laporkan nanti nangis. Nah. Gitu loh dia. enggak. Jadi kalau ditantang sama Saka Tatal Heeh. untuk sumpah pocong, Heeh. pandangan panjenengan Ratsman nggak akan berani. Enggak akan. Kenapa nggak berani? Nah, kok pandangan Pasti nanti Mas dia ujung-ujungnya pun ya kayak takut juga. Maksudnya- Walaupun ngomongnya saya berani Iya, cuman gitu ya. Takutnya nanti kan dia ngomong gitu nanti malah kepikiran gitu kan. Ini betul nggak nih ya gitu. Cuma kalau dari pandangan udah tuh nggak berani. Nggak berani dan nggak akan melakukan. Nggak akan melakukan. Nggak akan melakukan. Nggak akan. Jadi tantangan Saka Tatal itu jadi apa ya? Jadi sekakmat juga Mas Ahmed Iya, untuk karena Mas dia tidak Dion. berani. Kalau dia asik nuduh-nuduh saya sebagai terlibat sebagai pelaku kematian Vina dan Eki, Iya. ayo kita sumpah pocong gitu.
Saya Ya. punya bukti-bukti mungkin kata Saka Tatal. Ya, pasti. Dan saya siap ajukan PK. Tapi kalau Ratsman Nasution tetap ngomong dan membela keyakinan dia, ayo Sumpah Pocong gitu. Ya. Oke. Dan pasti nggak berani ya, Mas. Mana berani ya kan, Mas ya? Oke. Ngomongnya aja kayak gitu. Berarti dia hanya call gitu aja. Kalau Iya. ditantang situ dia nyali. Betul. Lanjut lagi. Oke ya, selanjutnya yang ketiga ini ya, Mas Peri ya. Apakah Deddy Mulyadi kini sudah berubah dan melindungi pihak lawan? Pandangan Mas Peri, tolong jelaskan. Coba bisa ulang lagi. Apakah Deddy Mulyadi kini sudah berubah dan melindungi pihak lawan? Bisa jadi sih enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti tulus dong Mas Deddy Mulyadi sampai keadilan setegak-tegaknya lah ini untuk Vina. Iya. Karena yang ku pandang dia itu selalu pengen tahu siapa sih yang ngelakuin. Penasaran. Ya, gitu. Dia pengen tahu siapa penyebab pelaku utama tadi itu siapa gitu. Makanya dia Karena kasusnya belum Nggak ada selesai. tersirat dia mau menutupin sesuatu gitu. kalau dibilang nutupi sih ada sedikit, cuma nggak banyak. Ada sedikit tapi nggak banyak. Ya, Yang sedikitnya itu kayak mana? Apakah pelakunya, pelaku sebenarnya karena dia anak pejabat, Ya, ada itu kepentingan politik dia tutupin? iya itu betul. Yakin panjenengan nih, terawangan panjenengan loh ini. Ya insya Allah. Ya masalah nggak percaya ya Jadi itu. terawangan Berarti itu Mas Peri sama sebagai dengan yang indigo. lain-lainnya dong. Perubahan Deddy Mulyadi saat ini mengarah kepada menutupi tersangka sebenarnya juga. Benar. Benar. Ini dari pandangan panjenengan ya, Iya, terawangan panjenengan ya. iya. Berarti sama dengan pandangan Bu Yidia. Ada sesuatu yang terjadi sama Deddy Mulyadi. Ada kecurigaan yang mengarah kepada dirinya gitu Mas Ahmed. Iya. Termasuk ada 3 DPO yang dihilangkan. Iya. Yang dikatakan Deddy Mulyadi udah nggak usah dicari Cari lagi. lagi. Hah. Apa alasannya itu sebenarnya? Kok saya Padahal cari? polisi aja menghilangkan 2 DPO aja di apa ibaratnya diserang terus sama netizen ya. Betul. Apalagi 3 dihilangkan loh. Sempat Peggy Setiawan jadi tersangka dan udah masuk bui di pra-peradilan gitu loh. Bahkan banyak sekali dirugikan sama Peggy Setiawan. Nah gitu. Jadi ini kesimpulannya mungkin yang bisa kita ambil dari Mas Indigo ya, bahwasanya ada keterlibatan untuk menutupi Sikit ya. Sikitnya itu dibilang 2% aja udah. Oh, sekitnya 2% ya. Masa banyak-banyak. Nggak mau lebih. Ya, iya. Ya udah lanjut. Oke ya. Percaya itu. Yang keempat nih, Mas Peri. Yang keempat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana nasib kasus Vina Cirebon ini? Ya. Ini terakhir apa masih ada? Masih ada ya? Terakhir masih ada ini. Satu lagi. Satu Oke, lagi. jawab dulu. Jawab dulu yang keempat Nasib nih. Vina Nasib Cirebon. Vina Cirebon ini gimana? 1. Apakah 7 terpidana akan bebas yang disebut jadi korban salah tangkap atau akan menggantung? Menggantung. Menggantung. Bebas nggak yang 7 terpidana? Suatu saat bakalan bebas. Cuma itu masih lama lagi. Sama kayak Peggy Setiawan. Iya, masih lama. Prosesnya lagi panjang. Karena yang ku pandang pasti tetap gitu-gitu aja kasusnya. Gitu. Ya tapi kan kasusnya gitu-gitu aja. Peggy Setiawan kemarin bisa bebas loh. Iya. Berarti kan netizen nggak gitu-gitu aja. Pengorbanan kita juga nggak gitu-gitu aja. Ya ngerti. Cuma kan yang namanya kayak mana ya? Waduh, ini sulit untuk dipandang ini. Tapi panjenengan tadi bilang 7 terpidana kasus Vina yang ada di penjara saat ini bisa bebas. Itu kan poinnya ya Mas Ahmed? Ya. Bisa, cuma nggak terlalu. Bilang lama lah. Mungkin Sulit mungkin ya. Sulit. Untuk selesai gitu. Karena yang dibahas kan pasti yang 7 itu tadi kan. Tetap 7 itu yang dibahas. Makanya tetap nggak bakalan. Bukan masalah nggak bebas, pasti suatu saat bebas. Sulit ya. Sulit. Masih butuh yang waktu lama lagi. Oke. Lanjut Mas Ahmed Ya. mungkin. Ini yang terakhir nih Mas Peri.
ada nggak 7 terpidana, salah satunya tersangka yang sesungguhnya? Ada. Ada. Kayak mana itu? Coba jelaskan. Kalau memang pandangan dari Mas Peri ada. Karena dia satu ketua di geng motor itu. Dia yang merencanakan semua itu supaya si Pina sama si Eke itu udah nggak ada, maksudnya udah meninggal, dibunuh lah gitu kan. Udah merencanakan bahwasanya saya tadi ini suka sama si Pina gitu. Dari yang lain ke lain, si ketua tadi ini suruh si anak buat tadi ini rencanakan, yuk kita bunuh si ini yuk gitu. Rupanya mungkin Mas Ahmad ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak ada ya, mungkin udah gitu aja. Sampai situ saja Mas Peri ya. Terima kasih waktunya. Jadi gini, buat netizen semua, ini kan pandangan kebatinan dari sosok Mas Peri sebagai Indigo. Kalau memang faktanya tidak seperti itu, namanya pandangan, bisa saja benar, bisa saja keliru. Ya, namanya itu pandangan ya. Kembali lagi, semua ada pembuktian di lapangannya bagaimana. Betul. Ya Mas Ahmad ya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita. Dulu ya. Terima kasih untuk Mas Peri yang sudah memberikan pandangannya tentang kasus Pina ini. Jadi kami mohon undur diri, saya Ahmed dan Mas Peri. Terima kasih pada sahabat netizen dan jangan pernah lupa doakan terus kasus Pina ini cepat selesai. Sampai sini dulu. Selamat malam semuanya. Terima kasih.